Kita jadi bayar utang dengan cara ngutang lagi. Bayar utang dengan cara ngutang, bayar. Dulu Om Irama ada lagunya apa? Gali lubang. Kalau kita Indonesia bukan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup empang. Karena empangnya udah gede banget. Tadi pagi saya baca berita di media online, sekarang pemerintah mencetak kartu keluarga dan akta lahir, akta nikah, akta segala macam itu pakai HVS, kertas HVS bro, HVS. Untuk dokumen penting seperti itu nyetak dengan kertas HVS, dan untuk itu pemerintah katanya menghemat 450 miliar. Artinya apa? Gak punya duit. Itu yang namanya Freeport, itu punya utang luar biasa. Punya utang luar biasa. Jangan utang pajak, dividen dia udah berapa tahun gak dibayar. Cahaya Islam, channel Islami lintas madhab. Kita jadi bayar utang dengan cara ngutang lagi. Bayar utang dengan cara ngutang, bayar. Dulu Om Irama ada lagunya apa? Gali lubang. Kalau kita Indonesia bukan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup empang. Karena empangnya udah gede banget. Gitu loh, nggak ketutup. Lubang makin banyak, empang nggak ketutup. Ini angka ini. Jadi bagaimana kualitas utang itu yang menentukan bukan PDB sebetulnya. Ini kita disesatkan betul-betul. Dia pikir semua warga yang 265 juta itu belum semua gitu loh. Kan enggak, kan ada anak-anak Hampara yang keren-keren, pinter-pinter. Ada berapa tadi, mewakili berapa? Seribuan ini. Ribuan kalau satu orang punya basis massa 500 orang, itu berapa coba tuh? Dahsyat kan? Belum Hampara belas ini, Hampara belas itu, Hampara belas sana lagi. Nggak semua warga kita bodoh gitu loh. Ya, ini utang kita segini. Yuk next, berikut. Utang itu katanya aman, tenang, terkendali. Enggak. Kita nggak punya duit. Nggak punya duit. Tadi pagi saya baca berita di media online, sekarang pemerintah mencetak kartu keluarga dan akta lahir, akta nikah, akta segala macam itu pakai HVS, kertas HVS bro, HVS. Untuk dokumen penting seperti itu nyetak dengan kertas HVS, dan untuk itu pemerintah katanya menghemat 450 miliar. Artinya apa? Gak punya duit. Artinya gak punya duit. Mau bukti lagi gak punya duit? Banyak gak punya duit. Saking kalapnya, asap knalpot mau dipajakin, kena cukai. Gimana cara pajakinnya? Tahu nggak caranya gimana? Jadi nanti ada petugas pajak di belakang motor kamu gitu, ngeng. Wah ini banyak nih, sekian gitu. Gimana pajakinnya? Enggak, itu akan dimasukkan dalam komponen biaya BBM. Gitu. Jadi kita mau pakai berapa, udah otomatis kita beli itu udah ada pajaknya. Walaupun sudah ada pajak BBM, ini loh celamitan, tahu celamitan nggak? Geragas nih, Menteri Keuangan kita gitu. Jadi dia ini sibuk dengan hal-hal yang perintil-perintil, kertas kantong kresek lah. Tahun lalu dia menerbitkan 1.464 pos tarif baru yang kena pajak dinaikkan antara 0 sampai 20%. Dan itu komponennya ada sampo, tasbih, perintah-perintil begitu, yang langsung berdampak pada kondisi masyarakat. Sementara sumber-sumber gedenya diabaikan. Itu yang namanya Freeport, itu punya utang luar biasa. Punya utang luar biasa. Jangan utang pajak, dividen dia udah berapa tahun nggak dibayar. Pemerintah itu sebelumnya sekarang ini punya saham 9%, ingat? Setiap tahun mereka rapat, RUPS, ada laba. Lalu karena mereka mayoritas, mereka putuskan jebret, laba tidak dibagi. Untuk pengembangan usaha, pemerintah nggak bisa apa-apa. Laba tidak bagian, 9%.
Itu dari operasi Freeport itu kerusakan lingkungan sekian triliun, main pajak ini saya pernah tulis kalau salah situ juga ada tuh di buku itu, sekian triliun dan sebagainya. Itu nggak dikejar. Bahkan yang sekarang ada yang namanya, kan selama ini sumber penerimaan negara itu ada pajak dan PNBP. Tahu PNBP? Halo? Penerimaan negara bukan pajak, ya. Itu antara lain namanya royalti dari PNBP itu. Royalti tambang, royalti migas dan sebagainya. Nah, royalti tambang batu bara itu kecil. Jadi orang ambil batu bara, misalnya 1.000 perak, bayar 2,5%. Kecil. Itu pun mau dihapusin, dihapus. Jadi kalau kamu bisnis minyak itu luar biasa, sangat high capital, modal besar, dan risikonya high risk banget. Kamu pertama eksplorasi, cari sumur-sumur baru yang ada potensi. Itu jutaan dolar tuh. Udah nemu, di sini nih, di Ngampilan misalnya, ada nih. Lalu kamu mulai ngebor, drilling. Itu jutaan dolar lagi. Sampai 100, 200 meter, 1000 meter gitu. Itu jutaan dolar. Sampai tek di bawah nggak ada apa-apa, hilang deh, rugi. Itu minyak. Kalau dapat lain lagi, kalau dapat luar biasa. Tapi itu minyak, ada modal. Kalau batu bara bos, modalnya cuma deket-deket sama bupati. Bupati doyan apa? Ibu seneng apa? Berlian. Ibu seneng apa? Bapak seneng apa? Deket-deket sama bupati. Lalu bupati terbitkan, buat Edi nih dikasih konsesi 10.000 hektar di sebelah sana. Itu nggak pakai modal apa-apa, dalam arti teknologi dan sebagainya. Saya cuma perlu bawa alat berat, keruk 2 meter 3 meter dari batu bara itu bos. Apalagi kalau di Kalimantan. Kalimantan itu kebakar nggak berhenti karena unsur batu baranya luar biasa. Itu nggak usah pakai alat berat, pakai pacul, duk udah batu bara. Kaya sekali. Jadi bayangin aja, ngambil jual, nggak bayar apa-apa, nggak ada. Itu pun royalti yang sedikit itu mau dihapusin. Yang sekarang ini undang-undang minerba yang baru di omnibus law, gedabus omnibus, diterabas semua soalnya. Lalu, jadi begini, ada pajak tebu walaupun dicabut kita ribut. Tebu mau kena pajak, perintah-perintil banget. Tapi dia bisa, tahun lalu 2018 dia bisa memberikan subsidi kepada 7 perusahaan sawit besar senilai 5 triliun bos. Rakyat kecil diperes. Dia sibuk loh yang namanya pajak UMKM itu dulu 1% final dari omset final. Jadi kalau kita buka warung pecel lele, omsetnya setahun kira-kira satu malam misalnya 1 juta, setahun berarti 360 juta misalnya gitu kan, itu kena pajak 1% dari omset. Lalu si Joko ini mau ambil hati rakyat kemarin waktu mau pilpres, dia bilang hapusin, nggak bisa Pak Presiden, 25%, nggak bisa Pak. Akhirnya ngotot jadi 0,5%, tapi dari omset. Nah kalau saya buka warung pecel lele, satu hari omset saya 50.000, untung nggak? 50.000 untung nggak saya? Halo? Nggak untung, karena nggak cukup membiayai produksi saya. Tapi itu 1 tahun saya total omset saya 50 juta setahun, nggak pada urusan, pokoknya lu kena pajak dari omset soalnya. Ini kan dari sisi asas aja beda. Pajak itu dari bukan dari penghasilan, dari keuntungan. Pajak itu bukan dari penghasilan seharusnya. Tapi kan kita pada mingkem. Nah untuk yang begini-begini dia keras, ketat, berani, kejam, sadis, memalaki rakyat. Di sini ada beberapa artikel soal pajak. Pajak yang memiskinkan, saya tulis antara lain begitu. Nah tapi untuk yang gede-gede, dia mau bebaskan pajak mobil mewah bos, tapi pajak motor dikejar.
Dia mau bebaskan yang begitu-begitu, alasannya demi investasi dan sebagainya. Nah, oke, sekarang kita lihat nih. Ini kata orang sebelah sono, orang kafir apa orang non-Islam? Non-Muslim? John Perkins ini orang kafir apa non-Muslim? Yang benar, radikal banget sih pada sih. Siapa sih yang ngajarin? Si ibu itu ya, di pojok ya? Waduh, nggak Pancasilais banget sih. Nggak boleh itu merusak kesatuan persatuan bangsa. Cialah. Jadi kata John Perkins ini, utang luar negeri ini merupakan upaya sistematis yang dilakukan negara kreditor untuk mengambil alih penguasaan ekonomi, SDM, SDA dan aset-aset strategis di negara debitor. Pemberian utang luar negeri adalah sarana mereka untuk memperburuk perekonomian negara debitor ke dalam situasi keterjebakan utang. Kembali ke soal Freeport misalnya ya. Kita 9% bertahun-tahun, berpuluh tahun, lalu bisa merebut menjadi 51%. Gaya nggak? Betul kan? Keren kan? Itu yang jadi jualan Joko. Kita sudah bisa merebut. Itu perbuatan terbodoh yang pernah dilakukan oleh pemerintah, oleh manusia. Beneran? Itu perbuatan terbodoh karena untuk mengambil 51 miliar, Inalum itu berutang 5 miliar dolar. Oke, satu. Bayar 5 miliar dolar untuk mengambil alih saham 51% Freeport tahun 2019, betul? Dan itu bangganya luar biasa. Kodok cebong, wah berteriak-teriak. Tuh kadrun, lihat tuh, junjungan gua nasionalis, bla 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 bla. Itu terbodoh sedunia. Padahal di situ ada menteri keuangan yang terbaik di dunia, ada Profesor Dr. Bambang Brojo, ada segala macam orang-orang pintar. Itu barang-barang kita. Freeport itu punya kita. Kontraknya habis tahun 2021. Kontraknya habis tahun 2001. Kamu punya kontrakan, bapak kamu punya kontrakan, saya kontrak di tempat kamu. Lalu karena saya kontrak kamu di tempat kamu, saya bilang sama yang punya rumah, bapak kamu, Pak, saya mau bikin warung nih ya, supaya ada penghasilan tambahan. Kata bapak kamu, iya tapi aku udah saham situ ya. Jangan dong Pak, gitu. Enggak, kalau nggak mau nggak usah gitu. Dapat bapak 9% saya kasih sahamnya, keuntungannya nanti, oke? Tadi perjanjiannya nanti kalau kamu selesai, kamu nggak boleh bawa ini barang-barang ini, nggak boleh. Ini tetap jadi milik aku. Ya mana kontrak, namanya kontrak Pak. Ya pemilik kontrakan dong. Tahun 2021 habis kontraknya. Pemerintah nggak usah keluar duit sepeser pun. Itu tahun 2001 Freeport punya kita 100% gratis. Habis. Kalaupun mau dihitung ya aset-aset itu. Tapi kan saya punya pabrik, punya alat berat segala macam. Ya udah hitung harganya berapa. Nilai buku dong. Nilai buku kan? Saya beli ini satu alat berat ini harganya 10 miliar. Ya udah berapa tahun? 5 tahun. Berapa penyusutannya? Kan begitu belajar ekonomi kan? Penyusutannya berapa? 1 tahun 10%. Sekarang udah berapa? Udah 11 tahun. Nah, berarti udah habis. Kan begitu. Ini karena pengen jadi penjilat, mau jadi jagoan, 5 miliar dolar ngutang untuk bayar punya sendiri, bos. Untuk bayar barang sendiri. Dan Freeport itu konsentratnya itu dalam undang-undang Minerba itu ada tahun 2019 undang-undang Minerba itu menyebutkan dalam 5 tahun harus punya smelter sendiri. 2014 tuh harus punya smelter, sampai hari ini gak ono. Kalau undang-undang itu disebutkan kalau nggak punya smelter nggak boleh ngirim ekspor, tapi berkali-kali diizinkan ekspor. Gratis nggak tuh izin ekspornya? Gratis nggak? Hah? Gratis nggak? Ayo dong Pak, ini kan saya produksi jalan terus Pak, kalau nggak gimana, kasih izin ekspor dong Pak. Edi, undang-undangnya nggak boleh, kamu harus punya smelter, kalau nggak, ayolah Pak, ini gimana, kan numpuk banyak nih barang nih Pak, kalau nggak ada ekspor, gimana Pak? Nggak boleh Edi, ayolah Pak. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nggak ada surat pakai tanda tangan, pakai stempel Garuda gratis, nggak ada Bu.
Nggak ada. Kalaupun ada hanya di negeri dongeng. Siapa jagoannya negeri dongeng? Tahu? Nirmala sama siapa? Oki dan Nirmala di negeri dongeng. Itu bacaan saya zaman 40 tahun yang lalu. Masih ada tuh majalah ya. Masih ada. Gila juga tuh majalahnya. Iya, Bobo. Majalah Bobo. Baca setiap gitu. Nggak ada yang gratis. Satu ya. Kedua masih soal itu tadi. Itu barang yang diangkut dari bumi Papua itu nggak pernah akan dismelter di Indonesia. Karena di laporannya namanya konsentrat emas dan tembaga, betul? Itu kalau diproses ke kita ada namanya uranium, ada mineral-mineral lain yang justru harganya luar biasa. Dan dibawa kemana? Ke pabrik yang namanya di Jepang sama di Amerika. Walaupun kita punya 51%, tetap akan dibawa ke situ. Peraturannya begitu. Nggak bisa nggak kalau nggak kita bawa ke situ mau dibawa kemana? Jadi ini kebodohan yang super apa ya, jahil murokab. Kuadrat banget gitu loh. Kayak begitu. Oke? Jadi kembali ke soal ini, bagaimana mereka menjadikan utang sebagai instrumen untuk neokolonialisme. Sekarang kita berkiblat kepada Cina, betul? Cina gila-gilaan ngasih pinjaman infrastruktur. Proyeknya turnkey project. Tahu turnkey project? Kamu di wilayah kamu mau bangun masjid, bikin musola, bikin masjid, cari dana sana sini pinggir jalan ganggu orang lewat segala macam, keliling tiap malam rumah Pak RT ke rumah Pak ini Pak itu, Pak bangun masjid, pasang. Tiba-tiba ada orang kaya datang dari kampung lain, ini mau bangun masjid ya? Iya. Saya bantu boleh nggak? Oh, ya boleh lah Pak. Berapa biayanya? Dihitung, tek. Kira-kira 400 juta Pak. Oke gini deh, lokasinya di mana? Di situ. Kamu duduk manis, diam. Saya bangunin. Nanti udah jadi saya kasih kuncinya, makanya turnkey project. Dikunciin buat kamu. Mau nggak? Mau nggak? Maulah. Bangun masjid, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah cari duit, dibikin masjidnya. Itu turnkey projects. Itu masjid. Tapi kalau infrastruktur nggak begitu. Karena infrastruktur itu yang dibangga-banggakan infrastruktur bukan infrastruktur, itu bisnis. Jalan tol itu bisnis bukan infrastruktur. Bandara itu bisnis bukan infrastruktur karena bayar. Kecuali bangun jalan biasa yang orang nggak bayar itu infrastruktur. Itu dibangunin, dibikinin. Berapa nilainya? Bikin bandara, bikin jalan tol, bikin pembangkit, sekian triliun. Ya udah duduk manis, nanti saya kasih. Dihitung, misalnya 5 triliun, udah 5 triliun saya bangunin. Bahan dari saya, bawa dari Cina. Artinya apa? Pabrik baja Cina saya jadi hidup, punya pasar baru. Persoalan di Cilegon mati, nggak ada urusan. Tahu Cilegon? Apa? Krakatau Steel mati, nggak ada urusan. Semen bawa dari saya. Persoalan semen Indonesia ada Gresik, ada Tonasa, ada Padang kolaps, nggak ada urusan. Bahkan tukang dari saya. Persoalan Sadikun, Paimbin, Tarjo, pengangguran, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Alat-alat, jangankan alat berat, pacul dari saya. Di sini bikin pacul di mana? Godean, di mana? Mati nggak ada urusan. Udah gitu, angkanya terserah saya juga. Harga pacul di pasar Beringharjo misalnya 100.000. Ini saya bawa pacul dari saya 500.000 ya. Dihitung dalam biaya. Dalam biaya semua. Masih ada nih tukang Parjo, Paimin, Sukijo. Berapa? 150.000 sehari. Mereka tukang. Tapi kan ini proyek besar, jadi 100.000. Mau nggak? Lama loh ini. 150.000 kan cuma kerja di rumah-rumah, cuma seminggu, 2 minggu, 3 bulan, ya kan? Ini proyek per tahunan. 100.000 mau nggak? Mau 100.000. Berarti sebulan 3 juta. Tukang, saya bawa tukang-tukang dari Cina sebulan 15 juta, nggak boleh protes, terserah saya, masuk dalam biaya. Itu yang terjadi Bu, itu terjadi. Jalan baru diresmikan sebentar, udah terkelupas aspalnya. Jalan tol terjadi, jalan Capek tuh
apa Japek ya? Apa sih? Jakarta Cikampek. Terkelup. Belum bisa begini jalannya. Jadi kalau kita naik mobil itu 60, 70 udah duk bentok lagi. Duk kata videonya Haikal Hasan kan begitu kan? Dia kan rekam tuh. Duk. Ya lantar begitu kan gila. Nggak ada urusan. Ini Cinaisasi luar biasa. Mereka contoh paling banyak Zimbabwe sudah dikuasai, diambil alih. Banyak kok negara-negara lain yang sudah diambil alih. Nah kita akan menjadi berikutnya, tinggal tunggu waktu. Yuk lanjut. Berapa? Udah setengah menit ya? Iya. Udah setengah menit ya? Neraca perdagangan. Ya. Bayangin kita tahun 2019 defisit 3,2 miliar. Defisit. Impor kita lebih besar daripada ekspor kita. Ya. Malaysia itu surplus 28,5 Januari Oktober. Thailand surplus 8 miliar. Kemudian Vietnam bahkan surplus 11 miliar. Jadi jagoannya di mana orang ini sebagai menteri? Apalagi menteri perdagangannya sibuk impor terus. Impor garam, gula, beras. Yang namanya Buas, tahu Buas? Budi Waseso, bekas kabar eskrim, Jenderal Polisi Bintang 3, sekarang jadi dirutnya Bulog, itu pusing 7 keliling. Dia harus bayar satu hari bunganya 10 miliar satu hari, bunga utang. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.